Sir Jim Ratcliffe dilaporkan telah bertemu Jorge Mendes, super agen Portugal. Manchester United tertarik membawa dua klien agen itu ke Old Trafford musim panas ini. Ratcliffe dan Ashworth menginginkan 4 pemain besar musim panas ini di posisi bek, gelandang, dan striker baru. Pemain sayap kanan baru juga dipandang sebagai tambahan yang diinginkan. Menurut outlet Portugis Record, United berencana untuk segera mendatangkan João Neves dan Rafael Leao. Tujuan nomor 1 United adalah gelandang baru dan partner Kobbie Mainoo di ruang mesin, dengan João Neves dari Benfica dipandang sebagai target utama mereka. Remaja tersebut memiliki klausul keluar sebesar 120 juta euro dalam kesepakatannya di Benfica. Selama pembicaraan tersebut, Ratcliffe diklaim juga menanyakan Rafael Leao. Mendes diklaim telah memberitahu United bahwa kesepakatan untuk membawanya ke Old Trafford dapat dilakukan dengan biaya 175 juta euro. Pada gilirannya, United diklaim telah memberitahu Mendes bahwa mereka bersedia membayar biaya tersebut dan agen super tersebut sekarang mempersiapkan operasi baru untuk kliennya dengan memindahkannya ke Old Trafford musim panas ini. Manchester United selangkah lagi mendatangkan salah satu pemain tercepat di Eropa ke Old Trafford, yang baru saja meraih kesuksesan di Bayer Leverkusen. Pasukan Xabi Alonso meraih gelar Bundesliga pertama mereka pada akhir pekan, mengangkat Meisterschale setelah menang 5-0 melawan Werder Bremen. Tim Alonso juga masih belum terkalahkan di semua kompetisi, dan sedang mengejar treble bersejarah, yang membuat beberapa elit di benua ini memilih bintang mereka untuk pindah di musim panas. Chow Offside mengatakan bahwa bek kanan Alonso, Jeremy Frimpong kemungkinan besar akan berangkat ke Manchester United. Dengan Ineos sangat cepat bergerak berdiskusi dengan perwakilan sang bek, juga mendengarkan tawaran Inter untuk Aaron Wan-Bissaka. Pemain berusia 23 tahun ini adalah pemain tercepat ke-9 di seluruh Jerman menurut statistik resmi Bundesliga. Sebenarnya ia memulai karirnya di Akademi Produktif Manchester City. City tampaknya masih tertarik untuk merekrut kembali Frimpong, dan pakar Matih. Menurut laporan terbaru dari jurnalis Graham Bailey, Manchester United tertarik untuk merekrut Victor Gyökeres dari Sporting. Hubungan baik kedua klub dianggap sangat mendukung perpindahan ini. Pemain internasional Swedia ini tampil luar biasa sejak pindah ke Sporting dari Coventry City pada musim panas, dan sudah menjadi pemain penting. Gyökeres dikabarkan ingin pindah dari raksasa Portugal itu di akhir musim, setelah hanya 1 musim di Liga Portugal. Ratcliffe ingin merekrut pemain yang mampu mencetak gol untuk bersenang-senang dan juga memiliki pengalaman, sehingga menjadi potensi kepindahan bagi Gyökeres yang tidak dapat dihentikan pada musim ini. Pemain berusia 25 tahun ini menyamai Højlund dalam setiap statistik penting, yang tidak mengejutkan mengingat dia mencetak 36 gol dalam 43 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Meski begitu, yang menonjol di atas Højlund adalah kemampuan Gyökeres dalam menciptakan peluang untuk rekan satu timnya, dan mengubah peluang minimal menjadi gol, dengan assist dan statistik passing membuktikan bahwa pemain Denmark itu tertinggal jauh dalam metrik tersebut. Dengan kemampuan menggiring bola dan membawa bola, yang memungkinkannya untuk bertahan melawan pengaturan apapun dalam kondisi permainan apapun, tidak seperti Højlund, yang telah terbukti lebih berbahaya dalam transisi sejauh ini dengan seragam United. Salah satu pemilik Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, marah dengan kebocoran yang muncul dari klub Liga Premier tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Setan Merah memiliki musim yang harus dilupakan sejauh ini. Ratcliffe digambarkan frustrasi dengan kebocoran dan ketidakdisiplinan pemain. Dengan kisah Jadon Sancho yang paling terkenal di antara semuanya, sementara ada juga beberapa pelanggaran disiplin. Yang terbaru, Alejandro Garnacho, yang menyukai 2 postingan media sosial dari YouTuber terkenal yang mengkritik pergantian pemain Ten Hag versus Bournemouth. Ratcliffe murka dengan kebocoran yang terus-menerus muncul dari klub,
dan juga penggunaan media sosial untuk mengkritik klub. Ten Hag telah berbicara dengan Garnacho tentang penggunaan media sosialnya, karena United menegaskan bahwa situasinya telah teratasi, namun petinggi klub, termasuk Ratcliffe, tidak senang. Ratcliffe tidak akan terlibat secara pribadi dalam disiplin klub, tapi dia telah menyatakan bahwa dia mendukung Ten Hag atas situasi Sancho, dan kedepannya dia tidak akan menerima ketidakdisiplinan lebih lanjut di level manapun di klub, dengan fokus khusus pada para pemain. Tidak disiplin, langsung jual, tegas seperti Sir Alex Ferguson. Menurut Fabrizio Romano, MU sebentar lagi merekrut direktur teknis baru, Jason Wilcock, dan telah menyetujui persyaratan kontrak dengannya. Jurnalis terkenal Italia mengatakan kepada Give Me Sport, Wilcock punya kesepakatan dengan United soal kontrak, jadi sekarang tinggal soal kesepakatan dengan Southampton. Dia sepertinya akan sangat penting bagi masa kini dan masa depan United karena dia tahu cara mengelola talenta muda dengan sangat baik. United memiliki CEO baru berupa Omar Berrada. Mereka telah menyetujui persyaratan untuk mengontrak Dan Ashworth sebagai direktur olahraga baru. Sekarang, mereka bahkan hampir mendapatkan Wilcock sebagai direktur teknis baru. Setelah penunjukan penting selesai, tim Old Trafford akan fokus pada pembenahan skuad. Salah satu tujuan utama tim baru ini adalah membersihkan skuad dari pemain mati yang tampil rata-rata musim ini. 12 tentara bayaran kemungkinan akan dilepas pada bursa transfer musim panas dan ada beberapa nama besar yang masuk dalam daftar. Disebutkan bahwa United bisa menyingkirkan pemain-pemain seperti Sancho, Greenwood, Lindelof, Wan-Bissaka, Varane, Casemiro, McTominay, Mason Mount, Eriksen, Anthony, Martial dan Rashford. Tottenham dilaporkan tertarik untuk merekrut Anthony Martial karena mereka mencari penyerang serba bisa musim depan. Pemain berusia 28 tahun yang terbuang dari Manchester United ini akan meninggalkan klub sebagai pemain bebas transfer, dan keserbagunaannya terbukti berharga bagi Spurs karena mereka sedang mencari penyerang seperti itu untuk skuad mereka. Banyak yang menilai karir Anthony Martial sia-sia karena banyaknya masalah cedera yang harus dihadapinya selama berada di Manchester United. Dia juga tidak konsisten selama periode ini, karena pemain Prancis itu nyaris tidak memberikan pengaruh meski sudah bertahun-tahun menghabiskan waktu di Old Trafford. Sudah waktunya bagi kedua belah pihak untuk berpisah. Dengan klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya saat ini selama setahun. Pemain berusia 28 tahun yang terbuang dari Manchester United itu akan berstatus bebas transfer di musim panas. Bagaimanapun, beberapa klub tertarik untuk mendapatkan tanda tangannya, dengan Inter Milan dilaporkan tertarik pada pemain Prancis itu. Pemain buangan Manchester United itu juga mendapat perhatian dari Juventus, tetapi laporan tersebut menyatakan Tottenham juga tertarik untuk mengamankan penyerang tersebut. Martial bisa bermain di sayap dan bahkan di tengah, karena ia bisa efektif di kedua area. Mereka siap mengeluarkan banyak uang untuk membeli seorang striker dan bahkan mungkin melepas beberapa pemain yang sudah ada. Seperti Richarlison, setelah musimnya di bawah standar. Mereka juga akan memutuskan masa depan Timo Werner setelah musim berakhir, karena mereka memiliki opsi untuk mengubah status pinjamannya menjadi permanen. Peluang bagi MU untuk meraih gelar Premier League Utara U18 dimanfaatkan dengan sangat baik, dengan kemenangan melawan Wolves sore kemarin. 11 pemain awal Manchester United, Harrison di gawang, Kamason, Nolan, Kingdon, Jackson, di belakang. Kapten McAllister, Scanlon, Baumann, di tengah. Dengan Biancheri, Jack Fletcher dan Williams di depan. Devani, Miles, Kurli, Misin, dan Las di bangku cadangan. Musim yang luar biasa bagi tim muda The Reds asuhan Adam Lawrence. 23 pertandingan dimainkan, 76 gol dicetak, kebobolan 25 gol, 19 kemenangan, 2 seri, dan hanya 1 kekalahan.
Manchester United kembali ke tempatnya di akademi sepak bola.